Ratusan tenaga honorer PLBN lakukan aksi mogok kerja akibat upah yang dipangkas. Wakil Bupati Belu Vicente Horne Gonçalves pimpin apel perdana setelah resmi dilantik 24 Maret lalu. Presiden Prabowo Subianto lakukan komunikasi bersama 4 negara ASEAN membahas tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Anita Seran akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Tujuh tenaga pekerja pos lintas batas Mota Ain melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan dalam bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran yang terdampak bagi para tenaga honorer ini dengan pemangkasan upah. "107 orang terdiri dari petugas keamanan dan tenaga kebersihan di pos lintas batas negara Mota Ain lakukan mogok kerja. Mogok kerja ini sebagai bagian dari kekecewaan terhadap pemangkasan upah terhadap para pekerja. Sementara alasan dari pemangkasan gaji honorarium terhadap para pekerja ini dikarenakan efisiensi anggaran. Pemangkasan gaji bagi para pekerja di PLBN Mota Ain ini belum dituangkan dalam surat keputusan, namun pemangkasan sudah terjadi. Koordinator Pramubakti atau Cleaning Service, Damianus Luan mengatakan, sebanyak 107 orang yang terdiri dari petugas keamanan dan cleaning service melakukan mogok kerja dikarenakan pemangkasan upah terhadap para pekerja tanpa adanya surat keputusan yang resmi. Pengurangan honorarium kami karena tidak sesuai dengan SK yang kami pegang sekarang, sehingga kami melakukan pemogokan kerja untuk waktu sementara. Kami akan tetap melakukan pemogokan kerja selagi kami belum mendapatkan informasi atau kebijakan dari pimpinan. Kami akan tetap melakukan pemogokan. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan pemerintahan desa atau tokoh masyarakat. Kami memberikan surat pernyataan pertemuan bersama pimpinan dalam arti Kepala Bidang PLBN Mota Ain secara bersama di ruangan lantai 3 PLBN Mota Ain, dan surat pernyataan itu kami sudah serahkan kepada Kepala PLBN Mota Ain. Dami juga menyebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Silawan, tokoh masyarakat, untuk memberikan surat pernyataan kepada pimpinan PLBN Mota Ain untuk memberikan suatu kebijakan. Menindaklanjuti masalah ini, salah seorang tokoh masyarakat, Agus Hale, menjelaskan kebijakan dalam memangkas upah para pekerja hanya sepihak, dikarenakan tidak dilandasi dengan dasar berupa surat keputusan atau SK. Kami dari tokoh masyarakat, lebih-lebih dalam hal ini pemerintah Desa Silawan, tentu kami menyikapi ada respon dan juga keluhan dari adik-adik yang ada di PLBN ini. Setelah kami konfirmasi, keluhan tersebut adalah menyangkut besaran insentif yang mereka dapat. Yang jadi permasalahan itu mengenai kebijakan yang diterapkan itu tidak ada dasarnya, karena SK belum ada di tangan, tetapi nominalnya sudah duluan. Itu yang menjadi permasalahan. Ini menjadi kekecewaan juga kami pemerintah Desa Silawan. Lebih-lebih hal ini kami punya anak-anak yang ada di PLBN ini. Makanya kemarin kami mencoba mediasi dengan Ibu Rika selaku Kepala Kabid
PLBN di Motain, kami meminta kalau bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setidaknya insentif yang sudah dipotong karena SK-nya belum diterima itu diselesaikan dulu. Agus juga menghimbau kepada para pekerja agar tetap melakukan koordinasi dan menjaga keadaan yang kondusif selama protes mogok kerja ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Menanggapi ini, Kepala Sub Bidang Keamanan dan Kebersihan PLBN Motain buka suara. Menurutnya, pembayaran gaji pekerja didasarkan pada Surat Keputusan Impers Nomor 1 Tahun 2025 dan penyesuaian jam kerja sebagai bentuk kompensasi. "107 pekerja terdiri dari petugas keamanan dan tenaga kebersihan di pos lintas batas negara Motain lakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan upah mereka. Sementara alasan dari pemangkasan gaji honor ini merupakan efisiensi anggaran yang ditetapkan aturan pemerintah pusat. Gaji tenaga pengamanan yang sebelumnya sejumlah Rp2.500.000 kini dipangkas menjadi Rp1.800.000. Sedangkan gaji tenaga kebersihan yang sebelumnya Rp2.500.000 kini menjadi Rp1.750.000. Kepala Sub Bidang Keamanan dan Kebersihan PLBN Motain, Wilhelmus Mone menjelaskan, pemangkasan upah kerja merupakan bagian daripada efisiensi anggaran sesuai dengan Impres Nomor 1 Tahun 2025 yang telah disosialisasikan sebelumnya. Sebanyak 107 orang, di mana mereka merasa tidak puas dengan honor yang mereka terima. Oleh karena itu, mereka melakukan aksi mogok kerja seharian penuh. Alasan mogok kerja adalah yang pertama, terjadi pemotongan honor TPO. Tentu pemotongan honor TPO ini adalah bagian daripada efisiensi sesuai dengan Kepres Nomor 1 2025, sehingga seluruh kementerian lembaga melakukan efisiensi anggaran. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi selama ini dan mereka sudah tahu. Jadi begitu honor mereka masuk di setiap rekening, mereka merasa kaget honornya ternyata kurang sampai 600-700. Sehingga mereka melakukan aksi mogok kerja di PLBN. William juga menjelaskan terkait dengan efisiensi anggaran, pembayaran honor dilakukan berdasarkan surat keputusan atau SK. Penyesuaian honor disertai dengan jam kerja sebagai bentuk kompensasi dari 8 jam dikurangi menjadi 5 jam. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Menanggapi 107 pekerja PLBN yang mogok kerja, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belu mengatakan kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Lantas, apa permasalahannya? Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah tenaga pekerja yang terdiri dari petugas keamanan dan kebersihan di pos lintas batas negara Motain yang melakukan mogok kerja akibat efisiensi anggaran yang mengorbankan pengurangan gaji karyawan ini menjadi sorotan saat ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Belu, Aprianus Hale, menyayangkan pemotongan gaji karyawan ini sangat merugikan para pekerja yang sudah mengabdi selama ini. Apri mengatakan akan segera memanggil untuk berdiskusi bersama pihak PLBN atas tindakan ini. Soal efisiensi atau penghematan anggaran itu lebih difokuskan pada penggunaan anggaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas
di setiap instansi termasuk kita di DPR juga demikian. Namun jikalau pengurangan efisiensi terkait perjalanan dinas itu dibebankan kepada gaji karyawan dengan kebijakan dilakukan pemotongan honor atau gaji, bagi DPR tentu ini sangat tidak etis, tidak masuk akal. Oleh karena itu selanjutnya mungkin kita akan berkoordinasi dengan pihak PLBN, dan bila perlu mungkin kita akan jadwalkan mengundang mereka untuk kita meminta kejelasan informasi ini, sehingga tidak boleh mengorbankan para karyawan yang bekerja. Pihak DPRD juga menghimbau para pekerja untuk sebaiknya tetap beraktivitas sebagaimana mestinya sambil menanti kebijakan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan para karyawan ini. Dari Belu, Tim Liputan Atombo TV melaporkan. Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur Batalion A Pelopor Atambua melakukan panen perdana di Dusun Taiksoruk, Desa Fotubaa, Kecamatan Tasifeto Timur pada Jumat 11 April 2025. Dipimpin langsung Wakil Komandan Batalion Pelopor A Rudinu Silvester, puluhan personil Brimob ini melakukan persiapan bersama sejumlah masyarakat petani Desa Fatubaa untuk mulai melakukan panen raya. Kegiatan panen perdana padi hasil olahan personil Brimob dan kelompok tani Manumata di lahan seluas 8 hektar ini merupakan bentuk dukungan dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita melaksanakan ini semua atas dasar kesepakatan kita untuk meningkatkan kesejahteraan pangan daripada rekan-rekan saudara-saudara kita yang tinggal di Kampung Fatubaa. Oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan kegiatan panen perdana. Wadanyon Rudinu Silvester menyampaikan sejumlah hasil panen ini akan secara utuh diberikan kepada masyarakat di sekitaran Desa Fatubaa yang tidak memiliki lahan untuk dikelola. Nah, dengan adanya begini, tadi pertanyaan, dampaknya yaitu membantu mereka, memberikan dampak ekonomi juga buat mereka dengan adanya panen perdana ini, sehingga ke depan bisa berkelanjutan terus-menerus sehingga ekonomi mereka perlahan demi perlahan bisa tercukupi. Saya rasa itu. Pemerintah Desa Fatubaa turut mengapresiasi atas inisiatif dan kepedulian Satuan Brimob Polda NTT Batalion A Pelopor Atambua yang telah mendampingi sejak awal pengelolaan lahan persawahan ini. Saya atas nama pemerintah Desa Fatubaa menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Desa Fatubaa sebagai titik pelaksanaan panen raya pada hari ini. Dan terima kasih untuk Kompi 1 dan staf Batalion A beserta staf Brimob Polda NTT yang terlibat aktif dalam kegiatan hari ini. Ia juga mengharapkan akan ada dukungan berkelanjutan oleh pemerintah dalam mengelola lahan-lahan kosong menjadi lahan pangan produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Dari Belu, Tim Liputan Atombo TV melaporkan. Setelah dilantik, Wakil Bupati Belu Vicente Horne Gonçalves perdana memimpin apel lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Informasinya usai jeda.